Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bintang, perwakilan mahasiswa Agroekoteknologi Unsri 2019. Di sini saya bersama di sebelah kanan saya ini ada Abang Muhammad Alrido, perwakilan koordinator humas dari Formatani. Dan sebelah kiri saya ada Abang Andi Lukman, selaku Ketua Umum Himagrotek Unsri tahun 2020. Di sini kita akan diskusi atau wawancara mengenai question box yang diisi di Instagram Himagrotek Unsri. Pertama-tama kita mulai dari Abang Andi Lukman terlebih dahulu, selaku Ketua Umum Himagrotek Unsri. Siang Bang. Siang, Bin. Di sini ada pertanyaan dari adik-adik Camaba yang penasaran apa itu Himagrotek, Bang. Mungkin saya mulai dari pertanyaan yang pertama, Bang ya. Oke. Yang pertama itu ada yang bertanya, Kak, Himagrotek itu apa ya, Kak? Bagaimana bisa terbentuk Himagrotek? Oh, baik ya, langsung kakak jawab. Jadi sebenarnya Himagrotek itu adalah salah satu himpunan yang berada di Fakultas Pertanian Unsri. Jadi Himagrotek itu adalah himpunan bagi seluruh mahasiswa agroekoteknologi, baik yang mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang sudah menjadi alumni. Jadi sudah tercangkup semua di Himagrotek tersebut kan. Jadi bagaimana terbentuk Himagrotek? Jadi balik lagi ya. Awal mula program studi agroteknologi ini dulu terbentuk pada tahun 2009. Jadi pada angkatan pertama dulu, kakak-kakak angkatan pertama membentuk suatu himpunan Himagrotek, tepatnya pada tanggal 24 April tahun 2010. Didirikannya lah Himagrotek dengan ketua umum Kak Farhan Fahrudin. Jadi sebenarnya kalau terbentuknya Himagrotek dulu mereka itu melakukan serangkaian yang membentuk seperti himpunan biasa lah. Ada GBHPKO, pokoknya syarat-syarat himpunan sudah dipenuhi itu, baru terbentuk Himagrotek. Oh, berarti sejarah dari Himagrotek ini bisa dibilang sudah cukup panjang ya? Ya, Dari panjang tahun sih. 2010 Tahun 2010 sampai dengan sekarang. ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kami atau adik-adik Camaba bisa join ke Himagrotek? Apakah ada cara tertentu atau ada syarat tertentu atau bagaimana, Kak? Sebenarnya untuk syaratnya tuh mahasiswa agroekoteknologi itu syarat utamanya kan. Jadi ya kalau kita mau masuk Himagrotek, sebenarnya saat kita pertama kali masuk kampus, nah, apalagi nih maba kan, khusus maba 2020. Jadi saat kita masuk ke kampus, nah ya, itu tuh memang sudah diwajibkan masuk ke Himagrotek. Sudah wajib pokoknya hukumnya untuk gabung ke himpunan. Terus apa lagi tadi? Ataukah ada syarat tertentu atau ada hal-hal yang lain? Enggak, itu sebenarnya langsung gabung dengan syarat kan mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh Himagrotek gitu. Iya. Jadi harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Itu basic syaratnya sebenarnya. Oh, terus ada juga nih, Kak. Apakah kita wajib untuk masuk dalam himpunan Himagrotek itu selaku mahasiswa agroekoteknologi Unsri? Ya wajib lah itu. Karena di sisi lain ya Himagrotek ini bukan sekedar himpunan bae. Himagrotek ini apa fungsinya tuh nyata gitu. Di dalam Himagrotek ini kan memiliki kegiatan. Nah, di dalam kegiatan itu tidak kita dapat di kegiatan belajar mengajar kita sama dosen. Jadi di himpunan ini salah satu melatih soft skill gitu kan, melatih kita berbicara, melatih kita membentuk suatu kegiatan, melatih kita ngomong dengan orang-orang baru itu kan. Jadi walaupun ini tidak wajib sebenarnya harus seorang mahasiswa itu harus mengikuti organisasi atau himpunan gitu. Oh, berarti kita masuk dalam himpunan Himagrotek ini tidak lain dan tidak bukan untuk melatih soft skill kita sebagai mahasiswa. Kurang lebih begitu. Oh. Oke, adik-adik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini ada yang bertanya, di Himagrotek itu kan ada beberapa departemen, Bang. Nah, di sini ada yang bertanya, bagaimana cara mereka atau Camaba ini bisa masuk ke salah satu departemen itu? Misalkan ada departemen PPSDM.
Ya, itu bagaimana cara mereka bisa gabung ke departemen itu? Baik. Jadi pada kepengurusan 2020 ini ya, kebetulan Himagrotek memiliki 7 departemen, 7. yaitu Departemen PPSDM, Medinfo, Sosmas, Humas, Kewirausahaan, Litbang dan Pemda. Iya. Kan? Ada 7. Jadi bagaimana syarat masuk eh, ke departemen tersebut? Jadi sebelum itu adik-adik mahasiswa baru 2020 ini itu ada tahapan dulu, tahapan yang namanya pengkaderan yaitu. Yang pertama tahapan pengkaderannya itu kegiatan LDO, latihan dasar organisasi. Lalu setelah latihan organisasi, biasanya 1 bulan setelah LDO itu dilakukan pengkaderan lagi, namanya ASC, Agroekoteknologi Supercamp. Di Agroekoteknologi Supercamp itu, nah itulah resminya dilantiknya mahasiswa 2020 ini resmi sebagai anggota Himagrotek, ya kan? Setelah resmi menjadi anggota Himagrotek, nah jadi adik-adik mahasiswa 2020 nanti diberikan kuesioner oleh kakak-kakak pengurus gitu, disuruh milih kan pilihan ke-1 sama kedua apa yang mereka minati dan mereka tekuni dari departemen tersebut. Pastilah dari 2 yang mereka list itu nanti kakak-kakak pengurus yang nyeleksi itu. Itu saja sih. Berarti adik-adik jika ingin masuk ke Himagrotek ini tidak serta-merta bisa langsung gabung ya Bang? Tidak. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang seperti dijelaskan oleh Bang Andi Lukman tadi. Baiklah adik-adik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir mengenai Himagrotek. Di sini ada pertanyaan, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Himagrotek? Nah, kalau untuk prestasi ya sebenarnya dari angkatan pertama, angkatan 2009 dulu telah banyak pasti mendapatkan prestasi kan. Apalagi di tahun itu dulu lagi semangat-semangatnya kakak-kakak gitu. Lebih khusus lagi nih tahun 2019. Jadi Himagrotek mengirimkan delegasinya itu kan mengikuti lomba yang diadakan oleh Formatani LKTI, lomba karya tulis ilmiah. Tepatnya di Tajak Banua di Kalimantan Selatan. Nah, pada lomba itu alhamdulillah Himagrotek mendapatkan juara kedua gitu kan. Lalu tepatnya di bulan Ramadan kemarin Himagrotek juga mengirimkan delegasi untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh Unsri, yaitu lomba MTQ. Alhamdulillah juga kemarin mendapatkan juara 2. Lalu untuk tahun 2019 Himagrotek juga mendapatkan juara 1 tuh, lomba futsal Liga Pertanian yang rutin diadakan oleh Fakultas Pertanian. Tidak lain juga setiap tahunnya pasti perwakilan dari Himagrotek mengikuti program AIM atau pertukaran pelajar di luar negeri. Itu mungkin itu. Jadi buat adik-adik yang penasaran sama prestasi Himagrotek, setelah dijelaskan oleh Bang Andi Lukman tadi, secara tidak langsung itu menyatakan bahwa kader-kader dari Himagrotek ini adalah kader-kader yang berprestasi dan berkompeten. Begitu Bang? Ya, Ya. amin. Baiklah adik-adik, kita sini beralih membahas tentang Formatani. Kita membahas tentang Formatani ditemani bersama Bang Muhammad Al-Rido atau biasa juga dipanggil dengan Bang Edo. Bang Edo ini adalah koordinator humas dari Formatani. Jadi kita mulai saja pertanyaannya Bang. Di sini ada yang bertanya Bang, apa sih itu Formatani dan apa yang mendasari terbentuknya Formatani? Mungkin bisa langsung dijawab Bang. Oke baik, jadi apa itu Formatani? Jadi Formatani itu merupakan forum komunikasi atau silaturahmi mahasiswa agroteknologi maupun agroteknologi seluruh Indonesia. Baik, kemudian apa sih yang mendasari terbentuknya Formatani tadi? Jadi setelah pada tahun 2008 tadi terbentuknya prodi baru, prodi agroteknologi ataupun agroteknologi tadi, itu sehingga mewujudkan cita-cita mahasiswa untuk membentuk suatu wadah ataupun himpunan ataupun forum mahasiswa agroteknologi secara nasional. Nah, dari cita-cita tersebut pada tahun 2010 di Universitas 11 Maret itu terjadilah konsolidasi yang pertama. Jadi
konsolidasi yang pertama tadi di WNS pada tahun 2010 itu sepakat bahwasanya akan membentuk suatu forum nasional mahasiswa agroteknologi ataupun agroekoteknologi Indonesia, dan sepakat juga untuk mengadakan konsolidasi yang kedua. Kemudian pada bulan Juli 2010 di Universitas Brawijaya, nah terjadilah momen konsolidasi yang kedua. Di konsolidasi yang kedua ini tadi mahasiswa ataupun forum tadi sepakat bahwasanya membentuk suatu himpunan nasional yang bernama Forum Mahasiswa Agroteknologi Agroekoteknologi Indonesia atau biasa disebut dengan Formatani. Begitu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada yang bertanya, apakah adik-adik Camaba AIT bisa bergabung ke Formatani? Dan jikalau bisa bergabung, apa syarat dan ketentuannya, Bang? Oke. Untuk adik-adik Camaba apakah bisa ikut gabung ke Formatani gitu kan, dan jika ada apa syarat-syaratnya? Bisa, Camaba bisa gabung ke Formatani, tetapi dengan syarat harus sudah mengikuti atau bisa dibilang sebagai anggota aktif himpunannya masing-masing. Karena Formatani, ketika mahasiswa ingin ikut ke Formatani ataupun ikut gabung ke kegiatan Formatani, itu bukan membawa nama individu, tetapi membawa nama instansi ataupun himpunannya masing-masing. Jadi ketika ingin gabung, dia nggak bawa nama pribadi, tetapi membawa nama UNIF umumnya ataupun khususnya itu membawa nama himpunan dari kampusnya masing-masing. Oke, jadi bagaimana sih caranya untuk ikut kegiatan Formatani ataupun gabung ke Formatani? Kalau dari Formatani sendiri itu nggak ada kriteria khusus. Jadi selagi dia mahasiswa aktif agroteknologi ataupun agroekoteknologi di seluruh Indonesia ini bisa gabung ataupun bisa ikut kegiatan Formatani dengan cara mungkin menghubungi kampusnya masing-masing, ataupun jika ingin bergabung ataupun ikut kegiatan nanti, itu tadi kembali ada kebijakan dari himpunan masing-masing, ataukah apakah dia dari sebelum pengkaderan bisa ikut ataupun dia harus melalui tahap tertentu, itu kembali ke kebijakan kampusnya masing-masing. Tetapi kalau dari Formatani sendiri itu nggak ada persyaratan khusus, mungkin begitu. Berarti buat adik-adik maba yang ingin bergabung ke Formatani itu bisa, tetapi kembali tergantung kepada kebijakan kampus adik-adik masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di dalam Formatani itu pasti terdapat banyak agenda, Bang. Nah, agenda apa saja yang terdapat di Formatani? Contohnya, Bang. Dan di Formatani apa agenda yang terdekat sekarang? Mungkin bisa diberitahu atau dijelaskan, Bang. Oke, jadi Formatani sendiri itu memiliki beberapa kegiatan, baik itu kegiatan dengan skala nasional maupun skala wilayah. Untuk skala nasional sendiri itu setiap periode kepengurusan Formatani itu terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama itu adalah kompetisi nasional. Kompetisi nasional tadi itu berupa kegiatan perlombaan, perlombaan nasional, mulai dari lomba LKTI, lomba debat ilmiah ataupun lomba-lomba lainnya yang bersifat ilmiah dan keprofesian. Jadi kompetisi nasional sendiri sudah dilaksanakan kemarin pada bulan November di Kalimantan Selatan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah ekspedisi nasional. Jadi ekspedisi nasional itu adalah suatu kegiatan ekspedisi yang bersifat eksperimen tentang keprofesian. Jadi ekspedisi sendiri itu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa agroteknologi maupun agroteknologi Indonesia. Jadi untuk ekspedisi sendiri itu sudah kemarin dilaksanakan pada bulan Februari di Universitas Bengkulu pada bulan Februari. Kemudian setelah kompetisi nasional, ekspedisi nasional, ada lagi namanya kegiatan LKMM nasional. Jadi LKMM nasional ini adalah latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Jadi LKMM ini bisa dibilang suatu tahap pengkaderannya dari Formatani sih, jadi gitu. Jadi nanti kegiatannya itu pengenalan lebih dalam tentang keformatanian, keorganisasian, dan tentang kepemimpinan. Itu nanti untuk LKMM sendiri belum kita laksanakan.
Dan rencananya LKM sendiri itu bakal dilaksanakan di Universitas Sriwijaya pada bulan Oktober. Tetapi karena sekarang lagi pandemi, kemungkinan masih ada kemungkinan lain terkait kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan yang terakhir secara nasional itu adalah musyawarah nasional. Jadi ada musyawarah nasional ini adalah musyawarah tertinggi dari Formatani. Jadi di musyawarah nasional tadi itu adalah tentang penunjukan tuan rumah, kegiatan nasional, kemudian pemilihan pemimpin baru dari Formatani ataupun kita kenal dengan nama sekjen, dan hal-hal lainnya yang bersifat musyawarah itu. Jadi untuk kegiatan secara nasional sendiri ada 4. Kemudian untuk kegiatan wilayah juga ada. Jadi di setiap wilayah Formatani itu ada kegiatan masing-masing sendiri yang nanti dilakukan dengan skala wilayah gitu. Berarti bisa dibilang kegiatan Formatani ini cukup banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa keuntungan yang didapat oleh mahasiswa atau feedback dalam mengikuti agenda Formatani, Bang? Oke. Ini mungkin pertanyaan yang awam ya. Jadi apa feedback yang didapat mahasiswa untuk kegiatan Formatani? Sangat banyak. Jadi yang namanya forum nasional, yang pertama feedback apa sih yang didapat? Pertama pengalaman yang mungkin mahasiswa nggak semua mahasiswa bisa lakukan, karena kegiatan Formatani ini kegiatan yang dilakukan di setiap universitas ataupun di wilayah-wilayah tertentu. Jadi bersifat keliling lah, ibarat dapat bisa keliling Indonesia, Jalan-jalan, dapat pengalaman baru, jalan-jalan, dan nemu ilmu-ilmu baru yang mungkin nggak kita dapatkan di kampus kita sendiri begitu. Kemudian feedback kedua, kan di kegiatan Formatani itu ada yang namanya kompetisi nasional. Nah, di kompetisi nasional tadi jika mahasiswa ikut kegiatan, ikut lomba, dikirim dari delegasi kampusnya masing-masing, itu ya yang pertama lomba kan, apa yang didapat sertifikat, kemudian jika menang. Kemudian apa ya? Banyak sih. Jadi misal gini, setiap kegiatan Formatani itu biasanya mendapat sertifikat delegasi, sertifikat nasional delegasi, yang itu yang sangat berguna untuk nanti di karir lah, kalau bisa dibilang pengalaman yang bisa berguna untuk diisi pengalaman kalian. Kemudian juga biasanya di setiap kegiatan Formatani itu ada namanya seminar nasional. Jadi seminar nasional tadi kan yang isinya itu penjara yang sekelas nasional. Nah, di seminar tadi juga dapat sertifikat lagi. Jadi banyak sih keuntungan maupun dari keuntungan secara ilmu keprofesian ataupun pengalaman secara umum begitu. Sangat banyak pengalaman yang didapat. banyak sekali feedback. Ternyata feedback yang didapat kalau adik-adik mengikuti agenda Formatani ini. Dan tadi ya di pertanyaan sebelumnya Abang sempat menyinggung tentang wilayah. Nah, di sini kan Bang, wilayah Formatani terbagi menjadi 3. Ya. Boleh dijelaskan Bang, wilayah-wilayah apa saja itu? Oke, jadi format tadi kan skalanya nasional, seluruh Indonesia. Dengan begitu dipimpin oleh satu pemimpin, yaitu sekjen atau sekretaris jenderal. Sekjen nggak mungkin bisa mengontrol seluruh wilayah satu Indonesia itu dengan dengan tangannya sendiri. Jadi itulah dibentuk wilayah. Jadi Formatani ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama itu wilayah 1, dari mulai Sumatera, Pulau Sumatera dan Pulau Bangka Belitung, itu masuk ke wilayah 1. Kemudian wilayah 2 itu dari mulai dari Pulau Jawa kecuali Jawa Timur dan Kalimantan Barat, itu masuk ke wilayah 2. Kemudian sisanya Jawa Timur, Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, Sulawesi, Papua, Maluku itu masuk ke wilayah 3. Jadi untuk Formatani sendiri terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 gitu. Ya. Untuk pembagian wilayah tadi sudah dijelaskan oleh Bang Edo. Baiklah adik-adik dan kawan-kawan, tadi sudah kita dengar penjelasan dari Abang Ketum kita, Ketum Himagrotek Unsri, dan Abang Edo selaku Koordinator Humas Formatani. Mungkin abang-abang kita ini ada harapan sedikit yang untuk diberikan kepada adik-adik maba agroekoteknologi. Kan sekarang lagi masa pandemi ini Bang, PK2 secara online dan PMB juga secara online. Apa pesan abang yang harus disampaikan kepada adik-adik atau support abang kepada adik-adik? Monggo Bang.
Jadi pada tahun ini kan amat disayangkan kegiatan PK2 kita PMB secara virtual kan atau online. Jadi tidak menutup kemungkinan kita untuk lepas semangat kan. Nah, Jadi di PK2 ini nanti harapannya adik-adik lah tetap semangat untuk mengenal kampus kan walaupun itu lewat virtual. Gali apapun itu yang ada di dalam kampus. Lebih tentunya rasa ingin tahu tuh kita tingkatkan lagi mengenai himpunan, mengenai universitas maupun fakultas Ya. kan. Jadi kami selaku pengurus juga telah menunggu kedatangan adik-adik 2020 untuk bersama-sama bergabung di Himagrotek, bersama-sama belajar, bersama-sama memajukan himpunan ini. Nah, kami tunggu. itu pesan dari Bang Andi selaku Ketua Umum Himagrotek Unsri. Sekarang kita dengarkan pesan dari Bang Edo selaku Koordinator Humas Formatani. Ya, mungkin untuk adik-adik Camaba 2020 tetap semangat walaupun dengan kondisi yang terbatas seperti ini, tidak mengurangi euforia terhadap penyambutan adik-adik Camaba 2020. Tetap semangat, ditunggu di Universitas Sriwijaya, ditunggu di pertanian, ditunggu di program studi agroekoteknologi, dan ditunggu di Formatani. Semangat untuk kedepannya. Terima kasih. Baiklah. Semangat buat adik-adik. Kami tunggu di kampus hijau Universitas Sriwijaya. Mungkin Bang, untuk terakhir ini, untuk closing, kita jargon. Ada jargon dari IT dan jargon dari Formatani. Yuk, mulai dari IT mungkin. Oh, bisa. baik, ini adalah jargon dari Himagrotek. Fino Lavine, Forza IT. IT, Yae. IT, Yae. IT, Satu cita. Pertanian, Jaya. Jaya. pertanian, Jaya. Formatani. Salam Satu satu cinta. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik dan kawan-kawan yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semangat buat adik-adik maba agroekoteknologi 2020. Salah. Semangat buat adik-adik. Semangat buat adik-adik mahasiswa baru agroekoteknologi 2020. Kami tunggu kehadiran kalian di kampus hijau Universitas Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.